Begitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad SMSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi SDM dan terlupa juga kepada seluruh teman-teman kelas Ekonomi SDM. Jadi kami di sini kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai ekonomi fertilitas Baker. Nextnya adalah kelompok 8 ini terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Dika Septiadi, kemudian ada Endang Maidarsi, terus ada Faris Askram, dan kemudian ada Mariana Aziza Syakira. Terkait dengan outline pembahasan presentasi kali ini, meliputi yang pertama pendekatan teori Becker, terus kemudian ada biaya dan manfaat anak, teori aliran investasi manusia, pasar tenaga kerja dan fertilitas, dan kemudian pembahasan mengenai efek ekonomi pada kebijakan fertilitas, peran teknologi dan invasi, faktor sosial dan budaya, dan terakhir mengenai evaluasi dan kritik. Oke, langsung saja kita bahas materi pertama mengenai definisi fertilitas itu sendiri. Bahwa berdasarkan besar bahasa Indonesia, fertilitas adalah peristiwa melahirkan anak lahir hidup dari seorang perempuan. Nah, istilah ini tuh sama aja dengan kelahiran hidup, live birth, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda kehidupan seperti halnya nafas, bergerak, dan lain-lain. Next. Kemudian dari teori-teori fertilitas ini di dunia sebenarnya banyak banget, tapi ada beberapa hal yang mungkin akan kita singgung dan kita fokusnya ada di model Baker, yaitu bisa disebut dengan ekonomi rumah tangga. Dan Baker ini mengatakan bahwa seorang anak itu dapat diklasifikasikan sebagai barang konsumsi yang bertahan lama atau durable goods. Next. Terus kemudian terkait dengan pendekatan fertilitas dari Baker, ini ada 4, yaitu faktor-faktor yang diharapkan mempengaruhi permintaan akan jumlah anak. Yang pertama adalah selera. Dan selera ini yaitu sebagai barang konsumsi yang dapat bertahan lama, anak diasumsikan dapat memberikan nilai guna, utility, dan nilai guna anak tersebut dibandingkan dengan barang lain melalui fungsi utilitas atau susunan kurva indifference. Kemudian yang kedua yaitu kualitas anak-anak. Pernyataan tersebut itu membahas tentang hubungan antara kualitas anak-anak dan biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk merawat mereka. Kemudian yang ketiga yaitu pendapatan, bahwa ketika pendapatan meningkat, umumnya itu terjadi kenaikan pengeluaran konsumsi untuk rata-rata barang. Hal ini juga sama juga ketika anak tersebut lahir, maka akan terjadi peningkatan pendapatan pada orang tua tersebut. Dan terakhir yaitu biaya pemeliharaan. Nah, biaya pemeliharaan ini adalah biaya mencakup pengeluaran aktual yang dibutuhkan untuk merawat mereka seperti makan, pakaian pendidikan, kebutuhan sehari-hari lainnya. Next. Dan ini juga masih berkaitan dengan teori Baker, yaitu pendekatan teori alokasi waktu. Dia menjelaskan bahwa teori alokasi waktu adalah apabila terjadi sebuah peningkatan pada nilai waktu dari seorang perempuan, yaitu istri, itu dapat mendorong perempuan tersebut untuk memasuki pasar kerja. Artinya, ketika perempuan tersebut eh, sudah terlalu banyak di dunia kerja, waktu yang dihabiskan, maka kemungkinan kecil angka fertilitas akan menurun. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada teori aliran investasi manusia. Inti dari teori ini adalah bahwa pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan merupakan investasi yang memungkinkan individu meningkatkan kapabilitas sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di masa depan. Dengan demikian, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan dianggap sebagai bentuk investasi modal manusia yang dapat menghasilkan hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Pernyataan tersebut didukung oleh Profesor di University of Oregon, yaitu George M. Coase, yang menyatakan bahwa pencapaian pendidikan dan belanja pemerintah untuk pendidikan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, kurangnya investasi pada sumber daya manusia akan menghambat negara-negara miskin untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara kaya. Dalam teori aliran investasi manusia, pengambilan keputusan reproduksi dapat dipengaruhi oleh pertimbangan investasi manusia. Orang tua mungkin cenderung untuk mempertimbangkan secara seksama jumlah anak yang ingin mereka miliki, mengingat komitmen investasi manusia yang diperlukan untuk setiap anak. Berikut adalah beberapa pertimbangan pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada penundaan pengambilan keputusan reproduksi. Orang tua yang memiliki kesadaran akan pentingnya investasi, manusia mungkin cenderung untuk menunda pengambilan keputusan untuk memiliki anak sampai mereka merasa lebih siap secara finansial dan emosional untuk memberikan investasi manusia yang memadai. Yang kedua itu ada pengendalian kelahiran. Orang tua mungkin lebih cenderung untuk menggunakan metode kontrasepsi atau merencanakan jumlah anak yang sesuai dengan kapasitas mereka untuk memberikan investasi yang maksimal atau optimal kepada setiap anak. Yang ketiga itu ada pertimbangan biaya. Keputusan reproduksi juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan biaya investasi manusia. Orang tua mungkin mempertimbangkan biaya pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lainnya untuk setiap anak tambahan yang mereka rencanakan. Yang terakhir itu ada pola investasi manusia. Dalam pengambilan keputusan reproduksi, orang tua juga dapat mempertimbangkan pola investasi manusia yang dapat mereka berikan kepada setiap anak. Mereka mungkin ingin memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan investasi manusia yang optimal kepada setiap anak. Teori aliran investasi manusia ini memberikan dasar konseptual bagi banyak kebijakan pendidikan dan pelatihan, serta pemahaman tentang bagaimana individu dan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan melalui investasi dalam pembangunan sumber daya manusia. Selanjutnya ada pasar tenaga kerja dan fertilitas. Berdasarkan teori alokasi waktu yang dikembangkan oleh Becker dan Grenoble, setiap rumah tangga akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasan yang ditentukan oleh alokasi waktu setiap individu dalam rumah tangga untuk bekerja di rumah, bekerja di pasar tenaga kerja, maupun tidak bekerja. Dalam teori produksi rumah tangga, keputusan partisipasi individu, terutama perempuan dalam angkatan kerja, merupakan hasil dari pembuatan keputusan bersama dalam rumah tangga dan alokasi waktunya tergantung dari karakteristik rumah tangga seperti jumlah anak, luas rumah, dan lain sebagainya. Pekerjaan rumah tangga saat ini eh, kegiatan yang sering dilakukan atau biasa dilakukan oleh perempuan, sehingga keputusan untuk bekerja tidak bisa dipengaruhi oleh faktor upah dan jam kerja saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh opportunity cost dari waktu di rumah. Secara ekonomi, fertilitas dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, biaya memiliki anak, dan selera. Namun, fertilitas tidak hanya terbatas terhadap menghasilkan keturunan, tetapi juga merawat dan mengasuh anak sampai dewasa. Hal itulah yang memicu hubungan negatif antara fertilitas dan partisipasi tenaga kerja perempuan. Pengaruh dari fertilitas terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan menjadi topik yang banyak diteliti di dunia. Penelitian yang dilakukan oleh Agris dan Evans di Amerika Serikat, Cruz dan Galliani di Argentina dan Meksiko, dan Dowi di Yunani menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara fertilitas dan partisipasi tenaga kerja perempuan. Akan tetapi, penelitian oleh Aguero dan Marx di Amerika Latin menunjukkan bahwa memiliki anak bukanlah penghalang untuk bekerja dan mendapatkan upah bagi perempuan di kawasan Amerika Latin. Perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan reproduksi individu. Berikut adalah beberapa dampak perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja terhadap keputusan reproduksi individu dan keluarga. Yang pertama itu ada peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan. Jika terjadi peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan, baik dalam hal jumlah maupun variasi yang tersedia, hal ini dapat mendorong perempuan untuk menunda keputusan reproduksi. Yang kedua itu ada pembatasan akses pekerjaan. Di sisi lain, perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja juga dapat menciptakan hambatan bagi keputusan reproduksi. Misalnya ada diskriminasi gender dalam perusahaan tersebut yang menyebabkan perempuan sulit untuk merencanakan kehidupan kerja dan keluarga yang seimbang. Selanjutnya ada perubahan pola kerja yang fleksibel, lalu ada perubahan
perubahan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir adalah perubahan nilai dan norma sosial. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu di sini ada efek ekonomi pada kebijakan fertilitas. Pengaruh kebijakan fertilitas terhadap kebijakan publik yang ada seperti kebijakan fiskal dan moneter terhadap fertilitas Indonesia ini sangatlah kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada kebijakan fiskal yang seimbang dan efektif dapat mempengaruhi tingkat fertilitas. Kebijakan fiskal ini meningkatkan pendapatan negara dan pengeluaran pemerintah dapat meningkat karena kesadaran tentang pentingnya kontrol kelahiran dan meningkatnya akses ke teknologi kontrasepsi dan efek yang sehingga mengurangi tingkat fertilitas tersebut. Pada kebijakan moneter yang stabil dan seimbang juga dapat mempengaruhi tingkat fertilitas. Pada kebijakan moneter yang mengatur tingkat suku bunga dan inflasi dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kontrol kelahiran sehingga mengurangi adanya fertilitas. Pada pengaruh kebijakan fiskal dan moneter ini seimbang dapat memiliki efek yang signifikan terhadap fertilitas. Kebijakan fiskal yang menjadi meningkatnya pendapatan negara dan pengeluaran pemerintah juga, serta pada moneter ini stabil dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kontrol kelahiran dan meningkatkan akses ke teknologi kontrasepsi yang efektif sehingga dapat mengurangi tingkat fertilitas yang ada. Lalu selanjutnya ada peranan teknologi dan investasi. Pengaruh teknologi dan inovasi mengubah dinamika keputusan produksi di Indonesia telah menunjukkan perubahan signifikan yang telah dengan cara masyarakat memahami dan mengelola tentang reproduksi. Pada yang pertama itu ada inovasi kedokteran reproduksi. Teknologi kedokteran reproduksi ini seperti in vitro fertilization atau IFV dengan teknologi asitasi reproduksi yang telah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memiliki anak secara lebih efektif dan aman. Inovasi ini telah membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan meningkatnya akses ke layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik. Lalu yang kedua ini ada penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital seperti tele USG dan platform informasi kesehatan reproduksi telah meningkatkan akses masyarakat ke informasi kesehatan reproduksi yang lebih luas dan efektif. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola reproduksi secara lebih baik kembali. Lalu yang terakhir ini ada penggunaan AI, ada penggunaan AI ini dalam teknologi IVF ini itu meningkatkan efisiensi dan akurasi proses tersebut. Hal ini telah membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya teknologi tersebut dan dapat meningkatkan kesuksesan program bayi tabung dan meningkatkan kualitas layanan dan kesehatan reproduksi. Lalu selanjutnya ini ada contoh teknologi yang mempengaruhi biaya manfaat anak ini. Yang pertama adalah teknologi kontrasepsi ini. Teknologi kontrasepsi ini seperti KB yang telah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengontrol reproduksinya dan mengurangi biaya mengenai kelahiran. Hal ini telah membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kontrol kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat. Lalu yang kedua ini ada teknologi bayi tabung. Teknologi bayi tabung ini telah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memiliki anak secara lebih efektif dan aman. Hal ini telah membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya itu ada materi selanjutnya itu adalah faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya ini memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan reproduksi.
Beberapa faktor ini termasuk nilai budaya, norma sosial, agama, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan produksi. Next, berikut contohnya. Next. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan teori ekonomi fertilitas Becker. Di bidang pada kelebihan, teori ekonomi fertilitas Becker itu memiliki pendekatan yang rasional. Yang kedua tuh teori tersebut juga mengakui peran wanita, dan yang terakhir itu memberikan dasar untuk kebijakan. Selanjutnya untuk kelemahan, teori ekonomi fertilitas Becker itu uh, lemah lemah dalam simplikasi realitas. Yang kedua ada tidak memperlihatkan faktor non-ekonomi. Yang ketiga ada asumsi rasionalitas. Dan yang terakhir adalah kurangnya perhatian dalam konteks budaya. Next. Oh, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Oke. Terkait kesimpulan presentasi kali ini, yaitu teori Fertis Becker yang dikembangkan oleh ekonom Gary Becker memberikan kerangka kerja ekonomi untuk memahami keputusan fertilitas dalam konteks biaya dan manfaat. Inti dari teori ini adalah bahwa pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan itu merupakan investasi yang memungkinkan individu meningkatkan kapabilitasnya, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di masa depan. Dan menurut teori ini juga, keluarga membuat keputusan yang mengenai jumlah anak akan dimiliki berdasarkan pertimbangan ekonomi, dan di mana mereka menyimbangkan antara kuantitas anak dan investasi dalam kualitas anak, seperti halnya pendidikan dan kesehatan. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi keputusan reproduksi ini, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, faktor teknologi, faktor sosial, dan faktor budaya. Oke, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat disampaikan terkait materi fertilitas Becker ini. Dari kelompok 8, apabila kami ada kesalahan, mohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.